Oh ya, wis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat. Bentar. Maaf. Baru ada. Ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru yang telah hadir semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung pada komunitas belajar GGG ini pada siang hari ini. Yang saya hormati juga kedua pemateri kita yang akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini ya, terkait budaya positif. Yang pertama pemateri kita yang sangat luar biasa Bapak Rizky Nanda Permata, SPD MPD, dan yang kedua Bapak Wisnu Adi Prabowo, SPD MPD, yang tidak kalah menginspirasi pula. Untuk berikutnya, tidak lama langsung kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang berikutnya akan ada penyampaian materi dari yang pertama dari Pak Wisnu Adi Prabowo terlebih dahulu terkait budaya positif. Nah, Pak Wisnu ini merupakan seorang guru inspiratif dari Kabupaten Batang. Beliau mengikuti program guru penggerak di angkatan 11 ini dan pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang budaya positif. Serta nanti dilanjutkan oleh Pak Rizky Nanda Permata yang juga akan memaparkan terkait budaya positif. Nah, nanti harapannya kita semua setelah mengikuti kegiatan pada siang hari ini mampu mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Wah, pasti teman-teman sudah tidak sabar dengan materi budaya positif, maka langsung saja untuk materi yang pertama dari Pak Wisnu, nggih. Pak Wisnu? Nggih, siap. Ya, untuk itu saya persilahkan untuk Pak Wisnu untuk memaparkan materinya. Silakan, monggo. Terima kasih kepada Bapak Rojis Afiat, SPD MSI, selaku moderator diskusi kita pada siang hari ini. Perkenankan saya untuk melakukan share screen, Bapak Ibu, nggih. Pak Rocis mungkin bisa sambil direkam Pak Rocis. Sudah tampil nggih Bapak Rocis dan Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Sampun. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang praktek berbagi praktik budaya positif, yaitu refleksi tentang penerapan konsep inti dalam budaya positif di sekolah. Langsung saja kita mulai. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini dengan saya di sesi pertama. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas, dan yang keempat adalah refleksi. Untuk yang pertama adalah disiplin positif. Sebelum kita membahas tentang disiplin positif, pasti kita pernah mendengar kata disiplin. Saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Apakah ada yang membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang tertib, kepatuhan, atau peraturan? Apakah demikian Bapak Ibu? Nggih. Ya. Lalu apakah itu adalah disiplin positif?
kita akan membahasnya di slide berikutnya. Ya, ada beberapa pengertian disiplin menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Diane Goosen atau biasa disebut dengan Diane. Disiplin adalah bagaimana cara kita untuk menguasai diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian Socrates menyampaikan dalam bahasa Latin, disiplina artinya adalah belajar. Maksudnya, disiplin adalah seseorang belajar untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia yang dihargai dan bermakna. Kemudian Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, mengatakan, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya kita sendiri yang mewajibkan dan mempertanggungjawabkan laku diri kita dari segala hak dan kewajiban. Nah, dari ketiga pengertian ahli ini, Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa disiplin itu bukan hanya tentang peraturan, bukan hanya tentang menertibkan sesuatu yang salah, tapi lebih kepada menguasai diri untuk mencapai nilai-nilai yang kita inginkan. Itu adalah pengertian disiplin yang sejati, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah serangkaian pilihan tindakan yang diambil dengan mengacu tujuan agar bisa berperilaku baik, mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Sikap ini tidak dipengaruhi oleh motivasi apapun, kecuali kesadaran diri yang memiliki motivasi intrinsik untuk mencapai tujuan mulia. Nah, ini di samping kiri ini adalah contoh penerapan disiplin positif yang saya lakukan di kelas saya, Bapak Ibu, yaitu murid saya persilakan untuk menyampaikan tentang pendapatnya tentang pembelajaran, kemudian apapun suasana kelas yang diinginkan, apa model pembelajaran yang mereka ingin gunakan, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu penerapan disiplin positif. Lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang kebajikan universal. Apa sebenarnya kebajikan universal itu? Jadi kebajikan universal itu intinya adalah kebaikan yang umum. Jadi yang disepakati oleh sebagian besar instansi atau masyarakat di dunia, tidak tergantung pada suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Contohnya ya nanti akan kita bahas di berikutnya. Ini adalah beberapa contoh kebajikan universal, nilai-nilai yang sesuai dengan kebajikan universal. Saya memilih 3, sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu dan tidak terbatas. Saya hanya memilih 3 yang sesuai dengan pemikiran saya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, dengan dimensi-dimensinya seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian ada the 7 essential virtue atau 7 nilai esensial, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian yang berikutnya ada 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, amanah, hormat dan santun, dermawan, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kesatuan. Nah, di samping itu adalah video ketika anak-anak melaksanakan tadarus pagi, membaca Asmaul Husna, kemudian biasanya dilanjutkan hafalan surat pendek, Bapak Ibu. Itu adalah salah satu contoh penerapan nilai kebajikan, yaitu
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah salah satu contoh saja Bapak Ibu. Anda semua bisa menerapkan nilai kebajikan apapun yang menurut Anda sesuai dengan diri Anda sendiri dan bisa menerapkannya dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Karena nilai kebajikan itu adalah sebuah fondasi yang disepakati oleh seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya diri kita saja, tapi juga disebarkan ke sekolah. Kemudian kita lanjutkan ke teori motivasi. Nah, teori motivasi ini adalah tentang alasan atau apa yang menjadi dasar atau tujuan kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena diperintah orang lain? Apakah untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah, uang, atau apapun itu disebut sebagai motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Untuk motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi manusia. Biasanya, orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya seperti ini. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan hal itu? Apa yang akan terjadi? Apa hukuman yang akan saya dapatkan? Apa sanksinya? Jadi mereka melakukan sesuatu hanya karena takut terhadap sebuah sanksi. Nah, motivasi perilaku yang pertama ini mungkin hanya untuk menghindari pengaruh secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak melakukan suatu tindakan karena keinginan sendiri, melainkan keinginan yang bersifat eksternal atau dari orang lain, karena ketakutan atas hukuman itu. Ini contoh ilustrasinya ya, ketika anak dijewer ini, kemudian yang duduk di belakangnya ini adalah mungkin memiliki motivasi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama karena takut dijewer oleh bapak gurunya yang ada di depan kelas. Nah, kemudian yang kedua, ini juga motivasi yang kalau bisa dihindari Bapak Ibu, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Memang penghargaan atau imbalan itu adalah sesuatu yang yang boleh saja kita dapatkan, namun itu tidak boleh dijadikan sebagai motivasi yang utama. Dalam ilustrasi ini, seorang anak begitu senang karena mendapatkan pin, semacam pin itu dari gurunya. Nah, biasanya orang yang terbiasa motivasi ini akan menanyakan, apa hadiah yang akan saya dapatkan? Apa imbalannya jika saya berhasil melakukan A, melakukan B? Nah, melakukan tindakan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain itu adalah sia-sia karena kita akan menjadi ketagihan. Kalau suatu saat tidak diberikan imbalan, kita tidak akan mau melakukan sesuatu. Ini juga motivasi yang kalau bisa dihindari karena bersifat eksternal. Nah, yang harus kita lakukan adalah atau kita wujudkan dalam diri anak dan dalam diri kita, yaitu motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, jadi ini contohnya adalah anak yang sedang beribadah, walaupun sendirian, ya dia beribadah tidak untuk diketahui oleh orang lain. Dia beribadah ya karena dirinya sendiri dan karena keimanannya sendiri saja. Jadi tidak karena mau dipuji atau mau dihukum, takut dihukum oleh gurunya. Jadi ini adalah contoh ilustrasinya. Dengan motivasi seperti ini, seseorang akan bertanya, menjadi orang yang bagaimana apabila saya melakukannya. Jadi mereka harus memiliki alasan untuk melakukan sesuatu lah. Ini adalah motivasi internal yang harus kita wujudkan bersama Bapak Ibu.
Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab nih kalau ada yang belum jelas. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ada sebuah pertanyaan. Pak Joko memerintahkan muridnya yang tidak mampu menjawab pertanyaan untuk berada di depan kelas sambil memegang hidung. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan perintah tersebut? Kemudian tindakan Pak Joko itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Silakan, saya meminta jawaban salah satu Bapak Ibu guru, silakan. Monggo. Tidak setuju, Pak. Tidak setuju Pak Purwaka, ya. Apa tidak setuju Pak Purwaka? Kalau itu malah nanti kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Oh ya. Ternyata memang itu tidak sesuai dengan teori motivasi ya Bapak Ibu. Jadi yang diberikan oleh Pak Joko itu adalah sebuah bentuk hukuman, bukan sebuah konsekuensi apalagi restitusi. Jadi itu sangat tidak dianjurkan ya. Kemudian saya akan menjelaskan apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Purwaka, bahwa hukuman itu bisa mengakibatkan anak itu kasihan. Karena hukuman ini, seperti yang dalam teori ini, diambil oleh suatu pihak, satu pihak saja. Jadi hukuman itu sifatnya sepihak, kemudian tujuannya adalah membuat tindakan yang tidak menyenangkan bagi pelaku pelanggaran. Jadi memang tujuan hukuman itu ya untuk membuat pelaku itu tidak menyenangkan atau membuat mereka kasihan. Jadi benar yang dikatakan Pak Purwaka tadi. Nah ini harus dihindari Bapak Ibu, ini adalah opsi terakhir. Kemudian opsi yang sedang-sedang saja itu adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sifatnya netral, jadi konsekuensi ini adalah hasil atau akibat alami dari perilaku. Biasanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah ada. Konsekuensi ini biasanya bersifat logis dan akan terjadi secara instan atau langsung sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa atau murid kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah upaya untuk memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Jadi, restitusi itu fokusnya untuk pemulihan dan tanggung jawab dan mendorong inisiatif murid untuk memilih solusi atas permasalahannya. Jadi, bukan untuk mencari siapa yang salah, akan tetapi untuk atas permasalahan yang telah dia lakukan. Nah, ada sebuah studi kasus tentang beberapa tindakan seorang guru terhadap muridnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa membantu menjawab, kita jawab bersama-sama. Kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Monggo. Bapak Ibu. Ada yang ingin menjawab? Nah, sudah kelihatan jawabannya. Ya. Pak, Mas, siapa tadi? Pak Lina, Bu Lina. Maaf, Pak Lina. Bu Lina, silakan.
Ya. Monggo yang ingin menyampaikan pertanyaan. Menyampaikan ini dulu Pak Rocis. Oh, Siapa respon yang ingin terkait menjawab? studi Ya, kasus. respon ya. Oh ya, silakan. Monggo dari teman-teman. Oh ya, mungkin kalau saya berpendapat boleh enggak Pak Wisnu? Boleh, boleh. Nah, kalau melihat dari pemaparan Pak Wisnu tadi sepertinya ini untuk mencatat 100 kali dalam buku ini seperti hukuman Pak Hukuman, Wisnu. iya. Karena ini sepertinya diputuskan hanya dari salah satu pihak dan hanya berupa tidak ada solusi atas masalah sebenarnya. Iya. Mungkin itu Pak Wisnu. Ya, tepat sekali Pak Rocis. Ini adalah salah satu contoh hukuman ya, bukan konsekuensi. Ya, seperti yang saya lingkari ini. Kemudian ada yang kedua. Mohon maaf Pak Rocis, untuk peserta diskusinya sepertinya ada yang mau masuk tapi tidak atau belum diizinkan. Kita masukkan saja Pak. Saya buka aksesnya dulu ya. Ya, silakan. Silakan buka dulu. Selamat datang Mr. Fahri dari SDN. Mr. Fahri dari MI Kebumen 01. Oh ya, ini dari MI sama SD Bina Bangsa ya. Ya. Kemudian ini ada studi kasus yang kedua, mohon Bapak Ibu untuk ikut menanggapi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Gimana Pak Rohman? Pak Fatur Rohman itu sudah siap jawab itu Pak. Fatur Ya, Rohman coba. Pak Rohman, silakan Pak Rohman. Ya, ini ternyata adalah termasuk bentuk konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Sepertinya Bapak Ibu ini sebagian besar masih mengantuk, jadi kurang ikut aktif ya. Tidak apa-apa, nanti kita sambil berjalan semoga semakin konsentrasi. Kemudian studi kasus yang ketiga adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman atau konsekuensi? Ibu Bevi Anissa mungkin itu Pak. Silakan Ibu Bevi Anissa. Tidak apa-apa, monggo silakan berpendapat. Ini nanti yang menjawabnya benar semua nanti dapat hadiah pulsa 100.000 dari moderator kita. Ya, saya lanjut dulu ya supaya nanti tidak terlalu lama. Ini adalah sebuah bentuk konsekuensi. Kemudian untuk yang keempat ini berdiri di depan kelas itu juga merupakan hukuman. Dan yang terakhir itu kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan ketinggalan pelajaran. Itu adalah salah satu contoh konsekuensi bukan hukuman ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada hal menarik menurut saya dari pembahasan kita pada siang hari ini adalah dihukum oleh sebuah penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa jadi bukan hanya sebagai hadiah tapi sekaligus sebagai hukuman.
Maksudnya bagaimana? Jadi penghargaan itu memiliki 6 akibat yang kurang baik yang akan saya bahas pada siang hari ini. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, penghargaan dapat merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan bersifat penghukum. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Seperti sudah saya singgung pada awal tadi, bahwa penghargaan itu tidak efektif karena harus dilakukan secara kontinu, berkelanjutan. Jika kita sudah mendapatkan penghargaan satu kali, kita akan ketagihan untuk mendapatkan penghargaan lagi dan lagi ketika melakukan sesuatu. Jadi nanti motivasinya akan untuk mendapatkan penghargaan, bukan karena kesadaran masing-masing. Itu yang disebut penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Dalam ilustrasi ini digambarkan seseorang yang mendapatkan hadiah lebih sedikit akan mendapatkan atau akan muncul sifat dengki kepada orang yang mendapat hadiah. Ini adalah sifat ya. Nah, tapi ini dapat kita tanggulangi apabila kita tidak mendapatkan tidak memberikan penghargaan secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, akan mengurangi ketepatan. Ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Diane bahwa sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun yang diminta untuk menebak gambar-gambar wajah itu yang mendapatkan hadiah berupa uang malah mendapatkan banyak kesalahan daripada yang tidak diberitahu bahwa ada hadiah uang. Ini karena mindset mereka sudah sudah terprogram bahwa kalau kita menjawab akan mendapatkan hadiah, sehingga mereka itu malah berkurang ketepatan pemikirannya. Kemudian yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga berdasarkan sebuah penelitian bahwa sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang bekerja di sebuah surat kabar itu kualitasnya yang dibayar tinggi, maksudnya mahasiswa yang dibayar tinggi, kualitasnya malah stagnan atau bahkan cenderung menurun, berkurang. Kualitas artikel yang mereka buat itu semakin berkurang. Berbanding terbalik dengan mahasiswi atau mahasiswa yang tidak mengetahui bahwa mereka akan dibayar. Ini mereka semakin hari semakin meningkatkan kualitasnya, mengasah menjadi diri yang lebih baik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini hampir mirip seperti tadi, bahwa dalam tugas-tugas memecahkan masalah, murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif apabila mereka dijanjikan suatu penghargaan. Misalkan kita janjikan nanti yang bisa menjawab pertanyaan ini diberi pulsa oleh moderator, seperti tadi yang saya sampaikan. Itu justru semakin membuat jenengan semua ini tidak kreatif atau tidak ingin menjawab itu. Nah, itu adalah contoh nyata dari penghargaan mematikan kreativitas. Kita mengalami sendiri Bapak Ibu ya tadi ya. Kemudian yang terakhir penghargaan yang menghukum. Maksudnya apa penghargaan yang menghukum? Ini adalah contoh nyatanya melalui sistem ranking yang mungkin kita semua mengalami Bapak Ibu ketika dulu sekolah. Jadi dalam sistem ranking itu yang mendapatkan ranking kedua atau runner up itu biasanya adalah orang yang paling menderita. Mereka adalah yang paling menyesal, kenapa tidak saya yang juara satu, kenapa tidak saya yang ranking satu. Itu malah akan mengakibatkan suatu persaingan yang kadang menjadi tidak sehat. Ya. Kalau Anda menjadi yang nomor satu, Anda akan mendapatkan hadiah yang sangat memuaskan. Tapi apabila tidak, Anda akan merasa seperti dihukum. Jadi itu adalah efek negatifnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah cuplikan dialog saya ketika melakukan praktek segitiga restitusi.
Untuk segitiga restitusi nanti akan dibahas lebih lengkap oleh Pak Rizky Nanda. Namun saya akan hanya mengulik sedikit saja. Jadi restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau bagaimana menghindari hukuman, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini di samping ini adalah cuplikan video ketika anak-anak mengerjakan piket di saat seharusnya mereka pulang cepat setelah upacara. Ini karena mereka pada hari sebelumnya tidak melaksanakan piket. Dan ini bukan diperintahkan oleh gurunya, tapi inisiatif dari anak-anak tersebut. Nah, itulah yang kita harus wujudkan Bapak Ibu, yaitu memunculkan inisiatif dari anak. Sekali lagi nanti restitusi akan dibahas lebih lengkap oleh Pak Rizky. Saya lanjutkan saja. Nah, ini ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar. Yang kedua, restitusi digunakan untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran atau pilihan dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Restitusi bersifat menguatkan. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri restitusi Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga adalah membahas keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa ada keyakinan kelas itu penting? Kemudian bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, kenapa sih keyakinan kelas? Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh salah satu pihak, misalkan kita sebagai guru membuat aturan kelas, tidak boleh makan nasi padang saat pelajaran, tidak boleh membawa bakso ke depan kelas, misalkan begitu. Itu bersifat sepihak. Kemudian murid tidak dilibatkan dan murid harus menyetujui, itu aturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu sifatnya adalah tujuannya untuk mewujudkan nilai kebajikan universal. Itu bisa ditulis ataupun tidak ditulis. Yang penting semua anggota kelas memahami dan meyakininya bersama-sama. Ini ada tahapannya Bapak Ibu untuk mewujudkan keyakinan kelas. Ini foto di samping adalah salah satu tahap keyakinan kelas yang nanti akan kita bahas. Ya, ada 6 tahapan, langsung saja. Yang pertama tahap mencurahkan pendapat. Jadi nanti kita di kelas mempersilakan bisa itu warga sekolah jika dalam rapat sekolah atau murid ketika di kelas untuk menyampaikan pendapatnya tentang aturan yang disepakati di sekolah. Kemudian tahap yang kedua adalah mencatat masukan. Ini dalam contoh yang saya tampilkan ini adalah mencatat masukannya dalam sebuah sticky notes yang ditempelkan di papan tulis. Ini adalah masukan-masukan dari anak-anak. Bebas, semua anak boleh menyampaikan masukannya, jumlahnya berapapun bebas. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengubah bentuk kalimat. Jadi biasanya secara alamiah manusia itu akan membuat aturan dalam bentuk kalimat negatif. Misalnya ini, jangan berlarian di depan kelas, atau seperti tadi jangan membawa makan minum ke dalam kelas. Itu seharusnya kita ubah karena kita ingin membuat budaya positif, jadi ya kalimatnya diubah menjadi kalimat positif. Contoh tadi kalimatnya jangan berlarian di kelas, diubah menjadi berjalanlah ketika di kelas. Itu adalah contoh mengubah kalimat negatif menjadi positif. Untuk tahapan berikutnya
menentukan nilai yang dituju. Nah, ini kita melibatkan lagi Bapak Ibu setelah tadi kita sudah menemukan nilai, menemukan kalimat positif, kemudian kita menentukan nilai yang dituju. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan pendidik atau guru ketika mengajar, datang tepat waktu, itu ada semua dalam satu keyakinan, yaitu saling menghormati, atau nilai kebajikannya yaitu hormat. Jadi itu maksud menentukan nilai yang dituju seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tahap berikutnya adalah memilah keyakinan kelas. Nah, setelah kita mendapatkan banyak keyakinan kelas, maka kita bisa memilih Bapak Ibu mana yang mau dilakukan, apakah mungkin cukup 3-7 keyakinan saja supaya mudah dihafalkan dan mudah diingat Bapak Ibu, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit. Ini di foto ini saya meminta anak-anak untuk memilih mana keyakinan kelas yang disepakati. Itu banyak yang tunjuk tangan, itu tidak dipaksa Bapak Ibu ya, memang tunjuk tangan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menyepakati keyakinan. Nah, ini contoh di sini adalah ketua kelasnya sedang membacakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Jadi setelah keyakinan kelas disepakati, itu dibacakan agar semuanya bisa mencatat atau bisa mengingatnya bersama-sama. Ini contoh keyakinan kelas saya. Yang pertama adalah selalu bersikap positif dalam menyayangi teman. Yang kedua, senantiasa percaya diri dalam pembelajaran. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain beserta barang kepunyaannya atau miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, mewujudkan sikap saling membantu. Dan yang keenam, menjunjung tinggi sikap toleransi. Itu adalah keyakinan kelas yang dibentuk oleh murid-murid saya, Bapak Ibu. Ini kita pajang di depan kelas supaya semuanya mengingat. Nah, lanjut. Sudah hampir selesai. Sekarang kita masuk ke refleksi. Jadi ini terkait dengan penerapan budaya positif saya selama di kelas. Apa yang saya rasakan? Yang pertama, saya merasakan antusias dalam mengajar murid karena memiliki kesepemahaman. Jadi mereka juga menginginkan suatu tujuan yang sama dengan saya. Kemudian yang kedua adalah tertantang untuk mencari lebih banyak kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif. Yang ketiga, merasa senang karena kegiatan yang tidak monoton, banyak permainan, banyak kegiatan-kegiatan di luar kelas, jadi tidak bosan di dalam kelas Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, lebih akrab dengan murid, namun juga keakraban itu tidak boleh menghilangkan batasan yang bersifat positif. Jadi harus tetap ada batasannya keakraban dengan murid itu. Ya. Kemudian ini beberapa contoh pembiasaan untuk memunculkan budaya positif. Ini sekedar contoh saja Bapak Ibu, bisa diterapkan. Saya juga berusaha menerapkannya, kalau bisa semuanya satu persatu juga bisa. Pokoknya yang penting kita bersama-sama berusaha menerapkan memunculkan budaya positif. Budaya positif itu sekali lagi bukan paksaan ya Bapak Ibu, tapi dimunculkan melalui pembiasaan. Nah, pembiasaannya di sini ada 6. Yang pertama, Senin disiplin. Senin disiplin itu terbagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama, upacara bendera. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga, overview pembelajaran atau piket kelas atau kegiatan pembelajaran selama seminggu ke depan. Nah, sebenarnya kalau di sekolah saya itu Bapak Ibu, ini pelaksanaannya ini tidak selalu hari Senin. Misalkan pemeriksaan kesehatan itu kan sesuai dengan jadwal puskesmasnya saja. Cuma ini saya masukkan saja ke Senin disiplin gitu. Biar bunyinya bagus Bapak Ibu ya. Tapi ini dilaksanakan betul-betul, cuma harinya yang tidak selalu hari Senin begitu. Yang pertama upacara bendera, yang kedua ini adalah ketika pemeriksaan kesehatan, fotonya. Kemudian ini adalah ketika meminta pendapat siswa tentang kegiatan belajar selama seminggu ke depan. Jadi saya biasanya meminta pendapat anak-anak, nanti hari Kamis kuis,
siap tidak, atau hari Sabtu ulangan, atau maunya hari apa, begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ini ya saya skip saja Bapak Ibu ya karena lumayan lama. Nah, ini adalah ketika Selasa bertakwa itu sholat duha, kemudian hafalan surat pendek. Sholat duha ini berjalan cukup efektif, utamanya ketika bulan puasa Bapak Ibu. Namun ketika sedang sibuk seperti ini, terkadang kelewat, ya wajar Bapak Ibu ya. Memang konsistensi itu adalah hal yang sulit. Namun ini berusaha kita terapkan, sholat duha berjamaah itu jadwalnya sudah ada dan guru yang laki-laki itu bergantian untuk menjadi imam sholat duha. Nah, kemudian ini ketika sholat duhur berjamaah dan yang berikutnya adalah hafalan surat pendek. Nah, yang ketiga Rabu bahasa Ibu itu artinya rincian kegiatannya ada 2 yaitu menyanyikan lagu daerah. Nah, ini contoh ketika anak menyanyikan lagu daerah gundul-gundul pacul. Ya. Bapak Ibu sudah hafal ya, jadi saya skip saja. Kemudian yang keempat ini adalah Kamis bernalar kritis Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Pada hari Kamis itu kebetulan belum lama ini kan di Batang itu terjadi bencana alam gempa bumi ya Bapak Ibu, walaupun sedikit ya, semoga cukup sekali itu saja Bapak Ibu. Nah, setelah itu kami didatangi oleh KKN Undip, bekerja sama dengan KKN Undip itu untuk mengadakan simulasi bencana alam. Ini adalah salah satu bentuk bernalar kritis, yaitu untuk mencari tahu apa sih bencana alam gempa bumi itu, kemudian bagaimana cara untuk menanggulanginya, bagaimana supaya kita selamat, apa yang harus kita lakukan. Itu kemarin kami kerjasama dengan tim KKN dari Universitas Diponegoro Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, setiap hari Kamis juga ada membaca buku bersama di perpustakaan keliling. Karena di SD kami kebetulan tidak memiliki perpustakaan, jadi mengandalkan perpustakaan keliling yang datangnya setiap hari Kamis, Bapak Ibu. Kemudian setiap hari Kamis itu mengerjakan kuisis. Ini di kelas saya ketika sedang mengerjakan kuisis. Kadang anak saya suruh membawa HP, terkadang saya berikan laptop, jadi mengerjakannya secara berkelompok, tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu. Dan tidak selalu hari Kamis juga sebenarnya. Kemudian Jumat bermanfaat, contohnya adalah bakti sosial dan infak. Untuk bakti sosial ini kemarin baru saja bakti sosial bersama SMP Negeri 3 Kandeman. Jadi ini dari SMP memberikan bakti sosial, kemudian diberikan kepada siswa-siswi yang membutuhkan. Ini contohnya. Kemudian juga infak atau sodakoh kepada anak yatim. Itu juga kami lakukan terhadap beberapa anak di sekolah kami. Yang terakhir hari Sabtu peduli lingkunganku, itu adalah kegiatan memilah sampah. Ini sudah kami tulisi Bapak Ibu ya, walaupun sederhana seperti ini, tapi yang penting kalau penerapannya bagus itu sebenarnya bagus Bapak Ibu. Memilah sampah itu hal yang mudah tapi sulit sekali untuk diterapkan secara rutin Bapak Ibu. Jadi ini di SD kami juga penerapannya, pengawasannya yang masih kurang. Tapi ini kegiatan contohnya memilah sampah ini ketika anak sedang memilah sampah organik dan anorganik. Kemudian berikutnya ada lagi membersihkan lingkungan. Ini anak-anak sedang membersihkan lingkungan. Kemudian yang ini anak-anak sedang mengantri untuk cuci tangan. Ini salah satu pembiasaan juga.
Oh, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Bapak Rocis Afiat sebagai moderator diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Wisnu, luar biasa sekali pemaparan materi dari Pak Wisnu tadi tentang budaya positif. Saya juga baru mendapat ilmu yang baru, ini sangat menginspirasi bahwasanya ternyata hadiah pun dapat memberikan hukuman, Pak Wisnu. Ya, mungkin ada tadi yang raise hand dari Pak Fahri dari SD Bina Bangsa. Monggo kalau ada pertanyaan Pak Fahri. Maaf kepencet Pak. Oh ya, tidak apa-apa Pak Fahri ya. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri yang pertama Bapak Wisnu terkait budaya positif yang telah disampaikan tadi. Silahkan. Waktunya masih sudah open video itu Pak. Iya, waktunya masih sampai jam 13.30 Pak Rocis ya. Jadi masih ada 7 menit ya. Masih ada 7 menit. Monggo. Silakan tanyakan apa saja Bapak Ibu, masih 7 menit. Itu Pak Afif, Pak Pur sudah open cam semua itu Pak, siap tanya. Ya. Iya. Pak Rocis tadi saya direkod kan Pak Rocis ya, saya sudah record juga. Saya nggak record Mas. Mohon maaf saya jenengan ya. Coba. Saya tadi screenshot Mas, kalau mau nanti tak kirim. Oh iya. Oh iya. Minimal di screenshot Pak Rocis. Tidak apa-apa, oke. Sementara ini sesi pertama saya screenshot dulu ya Bapak Ibu. Oke. Tadi sudah saya record sih. Oh ya, oke siap. Mungkin Pak Afif sebagai pemain baru Real Madrid bisa menyampaikan pendapatnya itu backgroundnya. Ya. Silakan. Boleh bertanya siapa saja, masih ada 7 menit. Ya mungkin izin tanya Pak Wisnu. Oh ya, terima kasih. Ya. Silakan Pak Purwaka. Terkait dengan budaya positif, nah kalau yang disampaikan tadi kan memang kebanyakan kita objeknya siswa. Nah mungkin bisa dibagikan kiat-kiat atau apa ya? Bagaimana tuh kita juga bisa mengajak rekan-rekan terutama Bapak Ibu guru juga bisa melaksanakan budaya positif bagaimana ya? Supaya kita saling bisa bersinergi antara guru maupun murid seperti itu, Pak. Oh, ya. Terima kasih Pak Purwaka Yuliananto, SPD MSC. Ya, untuk budaya positif ini Bapak Ibu memang kan diterapkannya bukan hanya untuk murid ya, malah utamanya itu untuk guru ya. Nah, ini adalah permasalahan kita bersama Bapak Ibu karena seperti yang kita ketahui pendidikan andragogi atau pendidikan orang dewasa itu jauh lebih sulit daripada mendidik anak-anak. Diibaratkan kalau anak-anak itu seperti kertas putih yang sudah ditulis pakai pensil, jadi masih tipis-tipis, masih bisa kita pertebal. Kalau orang dewasa itu sudah tulisannya pakai spidol yang permanen Bapak Ibu. Jadi agak sulit itu untuk mengubah sikap atau kebiasaan atau pembudayaan yang sudah selama ini mereka lakukan. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah sering berkomunikasi dengan baik tentu saja. Kemudian mengadakan berbagi praktik baik seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh untuk menyebarkan budaya positif kepada sesama orang dewasa atau rekan sejawat. Untuk efektivitasnya tergantung dari individu masing-masing, namun salah satu upayanya adalah seperti kita ini Bapak Ibu menyebarkan berbagi praktik baik. Kemudian juga bisa menyontohkan melalui tindakan secara langsung, jadi bukan memerintah tapi mencontohkan. Itu menurut saya Bapak Purwaka Yuliananto. Ya, terima kasih Pak Wisnu.
Silakan, ada lagi mungkin masih satu lagi Pak Rocis supaya pas. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Saya, Pak. Saya sendiri boleh tanya enggak, Pak? Boleh sekali Pak Rizky. Ya, terima kasih kepada Pak Wisnu. Keyakinan kelas yang tadi Pak Wisnu sudah susun bersama anak-anak itu, apakah Bapak itu mengarahkan atau memberi stimulus atau memang benar-benar itu dilepas dari idenya masing-masing anak sendiri, ide murni mereka, Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika ada anak yang melakukan hal di luar keyakinan kelas, seperti apa pendekatan Bapak menyelesaikan masalahnya? Ya. Baik, terima kasih Pak Rizky untuk pertanyaan yang pertama dulu ya. Tadi ketika membahas tentang keyakinan kelas, itu kita melakukannya itu pertama dilepas dulu ke anak ketika tahap pertama dan kedua, yaitu sesi curah pendapat dan mencatat itu kita lepas ke anak, bebas anak mau menulis apa saja Pak Rizky. Jadi itu dibebaskan sebebas-bebasnya. Tapi pada mulai tahap ketiga, tahap keempat, itu kita mulai menggunakan stimulus respon. Artinya kita memancing dulu. Kalimat seperti ini apakah sudah baik? Apakah bisa diubah menjadi lebih baik lagi? Jadi stimulus yang dilakukan seperti itu sehingga anak terpancing, oh iya, diubah menjadi kalimat seperti apa Pak? Baru kita menjelaskan, diubah menjadi kalimat positif, contohnya seperti ini. Jadi nanti yang mengubah juga anak-anak Pak Rizky. Cuma di awalnya kita memberikan pancingan atau umpan dulu supaya anak-anak itu mau untuk mengubah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah keyakinan. Seperti itu Pak Rizky untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, mohon maaf diulangi lagi Pak Rizky. Pertanyaan kedua itu pendekatan kepada anak ketika dia melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, Pak. Oh iya, untuk untuk anak yang melakukan kegiatan di luar kesepakatan atau keyakinan kelas itu, dalam hal ini berarti melanggar keyakinan kelas, maka yang kita lakukan adalah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi seperti tadi yang dalam cuplikan video saya itu, by the way bisa ditonton di YouTube saya ya Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Kalau mau subscribe juga boleh. Tapi komentarnya saya matikan soalnya saya malu kalau dikomentarin jenengan. Ya. Jadi itu segitiga restitusi itu prakteknya adalah yang pertama kita menenangkan anak dulu, kemudian nanti kita memvalidasi tindakan atau alasan mereka berbuat kesalahan, baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh pemateri yang kedua yaitu Bapak Rizky sendiri ya. Nah, akan tetapi itu cuplikannya seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya. Oke, matur nuwun Bapak. Ya, terima kasih untuk sesi yang pertama. Pak Rocis, Pak Rocis, mohon izin Pak Rocis. Ya. Pak Rocis. Ya. Mohon izin di screen record saya kok baru 55 menit Pak Rocis. Oh ya, nggak apa-apa, kita lanjutkan sampai 1 jam ya. Iya, 5 menit lagi berarti. Satu penanya. Ya, kita buka diskusi terbuka saja, monggo. Mungkin ada teman-teman yang mau cerita praktik baiknya di sekolah sudah menerapkan segitiga restitusi. Ya, teman-teman silahkan berbagi praktik baik. Oh ya, kalau saya ya, tanya mungkin boleh. 5 menit bisa teman-teman berbagi praktik. Ya, gini Pak Wisnu. Kalau saya kan boleh.
Ini saya kan mengajar di kelas rendah ya, jadi mungkin untuk anak-anak untuk diajak Iya. berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya terkait yang di keyakinan kelas masih mungkin ya masih belum bisa sepertinya ya Pak, hanya terbatas mungkin sedikit. Jadi bagaimana kalau untuk kelas 1 atau kelas 2 di fase A itu untuk membuat keyakinan kelas itu bagaimana Pak solusinya? Nah, oh ya begitu. Terima kasih Pak Rocis atas pertanyaannya. Untuk fase A atau fase kelas rendah atau mungkin yang PAUD atau TK juga kan tetap harus menerapkan segitiga restitusi Bapak ya. Yang berbeda adalah caranya. Mungkin apabila di kelas rendah itu kita bisa melibatkan peran orang tua murid Bapak Rocis. Jadi karena anak itu dalam artian masih dalam tahap operasional konkret yang rendah, jadi mereka itu belum bisa menyampaikan pemikirannya dengan secara baik. Dalam hal tulisan atau dalam hal kalimat itu terkadang masih terbata-bata. Jadi kita bisa meminta bantuan kepada orang tua siswa untuk membuat keyakinan kelas atau misalkan untuk konseling tentang permasalahan yang dihadapi anak. Di sekolah saya itu ada anak yang mohon maaf sering menabung di dalam kelas Pak Rocis. Menabung itu ya, menabung sesuatu yang seharusnya dibuang ya, tapi ditinggalkan di dalam kelas. Itu hampir rutin dilakukan setiap Jumat pagi sebelum senam itu rutin dilakukan. Nah, itu juga kalau kita di zaman kolonial mungkin itu sudah dijewer atau mungkin diapakan tuh Pak Rocis ya, karena itu pasti gurunya itu sangat-sangat ya wajar kalau emosi ya. Namun karena kita harus menerapkan segitiga restitusi, jadi ya kita panggil orang tuanya saja untuk kita ajak diskusi. Mungkin apakah di rumah itu dia kurang dilatih, toilet training dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lakukan adalah kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua siswa. Begitu Bapak Rocis. Ya, terima kasih Pak Wisnu atas Oke. jawabannya. Bagaimana, sudah 60 menit atau masih kurang beberapa detail lagi? Oh, masih kurang 2 menit Pak Rocis. Cukup lama ya. Oh ya Pak, Oke. kalau seumpama dibantu dengan kalau anak-anak kan tidak bisa mengungkapkan perasaannya atau melalui kata-kata, kalau seumpama kita stimulasi dengan gambar, boleh nggak Pak itu Pak? Seumpama gambar yang suasana kelas yang seperti ini, tidak ricu, tidak didominasi oleh satu orang saja, itu bisa. Mungkin Bu Emma Ya, mau bertanya itu Pak. Ide yang bagus itu. Ya, ada pertanyaan berikutnya dari Bu Emma. Kita persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Bapak. Saya tidak ada pertanyaan karena penjelasan Pak Wisnu sudah sangat jelas nih. Saya hanya ingin memberi apresiasi pada kegiatan pada siang hari ini ya Pak ya, terkait dengan berbagi praktik baik ya, terkait dengan disiplin positif di Kombel apa ini Pak namanya Pak? Kombel GGGN Bu. Oh GGGN ya, kepanjangannya apa ya Pak ya? Mungkin Pak moderator yang bisa menjawab kepanjangannya apa karena beliau yang membuat. Iya, iya. Ini kegiatan seperti ini ini sangat bermanfaat menurut saya, Bapak bisa menambah ilmu, wawasan, serta terkait dengan disiplin positif yang sudah Pak Wisnu lakukan di sekolahan seperti itu. Semoga kegiatan ini ya rutin dilakukan oleh teman-teman guru yang lain agar teman-teman yang lain ini bisa menyontek ataupun bisa berbagi ilmu dengan teman yang lain seperti itu, Pak. Kemudian kalau bisa nanti saat kegiatan webinar seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang sejenis ini bisa dilaksanakan secara kontinu dengan materi yang berbeda-beda dan menarik seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Wisnu dan Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung di kegiatan pada siang hari ini dan terima kasih atas
ilmunya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Eva. Gimana Pak Wisnu? Sudah mencukupi atau belum? Alhamdulillah ini sudah 1 jam lebih 5 detik Pak Rodis. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, oke. Bisa Pak Rodis. Silakan. Nah, luar biasa sekali.